Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perusahaan dagang. Sebagaimana yang telah saya uraikan dalam video sebelumnya, bahwa perusahaan berdasarkan jenis usahanya atau berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau produk yang dijual dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa sama-sama menjual produk. Perbedaannya adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa tentu saja berupa jasa. Sedangkan perusahaan dagang menjual produk yang berupa barang dagangan. Aktivitas perusahaan dagang meliputi pembelian barang dagangan dari supplier atau pemasok dan kemudian menjual kembali barang dagangan yang telah dibelinya tersebut kepada konsumen atau pelanggan yang tentu saja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Ketika barang dagangan dijual, nilai dari transaksi penjualan ini akan dilaporkan sebagai pendapatan penjualan atau sales revenue. Dan harga pokok dari barang yang dijual akan diakui sebagai beban yang dinamakan harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang disingkat COGS. Pendapatan penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan akan diperoleh besarnya laba kotor atau gross profit. Jumlah ini dinamakan laba kotor karena belum memperhitungkan beban operasional yang telah atau turut dikeluarkan dalam rangka penciptaan atau pembentukan pendapatan. Ingat kembali mengenai konsep penandingan atau matching konsep yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Barang dagang yang masih tersedia atau tidak terjual sampai dengan akhir periode akuntansi dinamakan persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Persediaan barang dagang ini akan dilaporkan sebagai aset lancar dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Ingat kembali bahwa aset lancar disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan sesuai dengan urutan tingkat likuiditasnya. Untuk bentuk laporan posisi keuangan yang sederhana dari sebuah perusahaan dagang, akun persediaan barang dagang ini akan disajikan dengan urutan setelah akun kas dan akun piutang usaha atau piutang dagang. Yang berarti bahwa kas dan piutang usaha sifatnya lebih lancar dibanding persediaan barang dagang. Perusahaan dagang secara sistematis akan selalu menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan berapa besarnya barang dagang yang tersedia untuk dijual dan juga berapa yang telah laku terjual. Ada 2 metode akuntansi yang lazim dipakai dalam mencatat. Ingat ya, mencatat bukan menilai. Beda lagi dengan menilai nanti. Ya, saya ulang. Ada 2 metode akuntansi yang lazim dipakai dalam mencatat persediaan barang dagang. Yaitu, yang pertama adalah metode atau sistem pencatatan perpetual. Yang satu lagi adalah metode atau sistem pencatatan periodik.
Di video saya berikutnya akan saya jelaskan apa perbedaan antara sistem pencatatan perpetual dengan sistem pencatatan periodik. Demikian penjelasan dari saya mengenai karakteristik perusahaan dagang. Salam sukses.